Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, guru mata pelajaran IPS. Nah, kali ini saya akan menerangkan konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia. Adanya dari titik 3, titik 1, dan 4.1. Nah, ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, meliputi lapisan udara, permukaan bumi, laut, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi, tanah, yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Nah, bisa lihat di sana ada bola dunia atau globe. Nah, ada perairan terdiri dari pantai, danau, dan sungai. Terus daratannya ada gunung, hutan, dan gurun pasir. Nah, itu semua adalah ruang, ya, ruang permukaan bumi yang meliputi perairan dan daratan. Nah, lalu setiap ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Ruang satu dengan lainnya berbeda, memiliki karakteristik masing-masing baik tanah, batuan, dan sebagainya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya keterkaitan interaksi antar ruang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihat contohnya, kalau kita hidup di daerah pegunungan seperti gambar 1, semakin tinggi datarannya itu semakin dingin hawanya. Sebaliknya, semakin rendah dataran seperti di pantai itu semakin panas. Itulah yang dinamakan karakteristik perbedaan. Nah, lalu ada interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik yang mempengaruhi terhadap tingkah laku baik langsung maupun tidak langsung, berupa orang, barang, maupun informasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Nah, contohnya ada gambar SpongeBob dengan Squidward. Saya ambil gambar yang animasi yang lucu lah, supaya kita agar senyum tidak jenuh ya. Nah, mungkin SpongeBob dengan Squid itu sudah berinteraksi. Nah, dia melakukan berjabat tangan atau salaman. Itu adalah contoh interaksi timbal balik. Nah, ya, selanjutnya ada pada manusia interaksi antar ruang disebut mobilitas penduduk, pada informasi disebut komunikasi, sedangkan pada barang disebut transportasi. Nah, lihat, itu ada orang yang duduk di lapangan, itu ada namanya mobilitas penduduk. Nah, ini disebut informasi, disebut komunikasi. Lihat pada gambar, itu orang lagi telepon, namanya komunikasi. Sedangkan pada barang disebut transportasi karena dia membawa barang. Nah, terus kondisi yang diperlukan dalam interaksi antar ruang. Nah, satu contoh, saling melengkapi, complementary, ya. Ada wilayah A, ada wilayah A. Ada wilayah A yang satu surplus sayuran, wilayah A yang satu laginya surplus ikan. Dia saling membantu. Dari wilayah A ke wilayah A lagi dia surplus sayuran. Sebaliknya, dari wilayah A lagi dia surplus ikan. Jadi ada keterkaitan, ada interaksinya. Itu yang dinamakan saling melengkapi. Terus yang kedua ada kesempatan antara, intervening opportunity, ya, opportunity, ya. Nah, wilayah A, wilayah B, wilayah C. Wilayah A surplus sayuran minus ikan, wilayah B surplus ikan minus sayuran, wilayah C surplus ikan minus sayuran. Nah, kenapa? Ada yang panahnya titik-titik dan ada yang panahnya tidak titik-titik alias tebal. Bisa lihat keterangannya. Berarti yang tebal itu interaksinya kuat, yang titik-titik interaksinya lemah.
seperti wilayah A ke wilayah B itu interaksinya lemah, ya. Walaupun membutuhkan ikan, ya, wilayah B membutuhkan sayuran, walaupun ada interaksi itu lemah, tidak seperti wilayah A dan C. Wilayah A membutuhkan namanya ikan, wilayah C membutuhkan sayuran, karena di wilayah A berlebihan sayuran, wilayah C berlebihan ikan. Walaupun ada kontraksi, itu interaksinya kuat, tidak seperti wilayah A dan B, seperti itu ya. Nah, lalu ada keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability, dampak interaksi antar ruang. Nah, ada 7. Yang 1, terpenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 2, pusat pertumbuhan menjadi lebih maju. 3, menggunakan lahan perubahan alih fungsi. 4, mata pencaharian penduduk berubah. 5, sarana dan prasarana berkembang. 6, perubahan sosial budaya. 7, perubahan jumlah penduduk. Nah, kalau keadaan kita sudah bisa dipindahkan, bisa dikerahkan, otomatis SDM kita akan meningkat. Nah, yang terjadi dampaknya itu ada 7. Kalau keadaan sudah dirubah, contohnya nomor 3, penggunaan lahan berubah. Yang tadinya tanah kosong atau tanah pohon semua itu seperti di hutan, alih fungsi menjadi sawah. Nah, otomatis nanti pusat pertumbuhannya juga akan maju, baik di bidang ekonominya, masyarakatnya, karena kebutuhannya akan terpenuhi. Seperti itu ya, keadaan yang sudah bisa diserahkan atau dipindahkan. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya meminta maaf kalau ada kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.